Bandar narkoba digerebek Polresta Mataram saat transaksi narkoba jenis sabu. Sejumlah barang bukti hasil tindak kejahatan dimusnahkan Kejaksaan Tinggi Negeri Praya. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Terduga bandar narkoba berinisial LMR 34 tahun warga Bertais digerebek tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram saat transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Karangbagu Cakranegara. Polisi mengamankan sabu seberat 52 gram, uang tunai 5 juta dan alat komunikasi. Penggerebekan terhadap terduga bandar sabu LMR 34 tahun asal Bertais di wilayah Karangbagu Cakranegara dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat. Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram yang sudah melakukan penyelidikan dalam waktu yang cukup lama akhirnya melakukan penggerebekan terhadap terduga pelaku. Alhasil saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terduga pelaku saat akan menjual sabu tersebut di Jalan Semangka lingkungan Karangbagu, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 52 gram, uang tunai 5 juta dan alat komunikasi. Sabu-sabu ini disebutkan diperoleh terduga pelaku dari wilayah Karangbagu dan akan diedarkan di wilayah setempat. Udah berapa lama? Ya, 4 bulan. Oh, 4 bulanan ya. Terus berusaha untuk menjual udah berapa bulan kira-kira? Tumben, Pak. Tumben ya? Oke. Berarti sasarannya kemarin Karangbagu, Oke. wilayah Karangbagu. Mau kirim kemana lagi selain itu? Setelah dari Karangbagu ngambil, mau kirim kemana lagi? Karangbagu. Karangbagu lagi? Ya. Berarti seputaran Karangbagu aja ya? Oke. Polisi masih terus melakukan pengembangan terhadap pengungkapan terduga bandar sabu di wilayah Karangbagu Cakranegara ini dan melakukan perburuan terhadap pemasok barang yang identitasnya dirahasiakan. Satu orang tersangka berhasil kita amankan. Ini berupa sudah lama kita incar tersangka tersebut. Kemudian barang bukti yang kita amankan adalah berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya adalah dengan berat kotor seluruhnya adalah seberat 52 gram. Akibat perbuatannya dan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut, LMR harus mendekam di balik dinginnya jeruji besi rumah tahanan Mapolresta Mataram dan terancam Undang-Undang Anti Narkotika hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah barang bukti hasil tindak kejahatan dari 37 perkara dimusnahkan Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah bersama aparat kepolisian dan stakeholder terkait melakukan pemusnahan terhadap sejumlah barang bukti untuk 4 kasus kejahatan, yakni kosmetik ilegal tanpa izin edar, narkotika, obat-obatan, barang bukti tindak pidana asusila, hingga barang bukti tindak pidana pencurian. Adapun keempat pengungkapan kasus tersebut diantaranya kasus perdagangan kosmetik ilegal sebanyak 1 kasus, narkotika 31 kasus, asusila 1 kasus, dan kasus pencurian sebanyak 37 kasus. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menegaskan untuk barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan dari periode bulan Januari hingga November 2021. Ya, tadi kualifikasi deliknya sudah mulai dari tindak pidana perdagangan, ya kosmetik, kemudian juga ada tindak pidana narkotika dan obat-obatan, kemudian juga ada tindak pidana di dalam KUHP, kemudian juga ada yang di luar KUHP. Sementara itu, khusus kasus narkotika, jumlah barang bukti yang diamankan yaitu 5,20 gram dengan jumlah tersangka 32 kasus dengan hukuman minimal 4 tahun penjara. Itu berapa kasus itu Pak Kasat? 31. 31 kasus. Rata-rata Minimal 4 tahun. Ada yang 4 bulan di Bosnya Bandar.
Mana? Ada. Masih sampai? Bandar besar dari Bleka itu 4 bulan di Polres. Nggak mungkin 4 bulan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca buruk, lahan pertanian di Lombok Barat terancam rusak dan para petani diminta mengatur pola tanam saat cuaca buruk saat ini. Memasuki akhir tahun, petani di Lombok Barat dihadapkan dengan cuaca yang tidak menentu akibat fenomena La Nina. Cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi saat ini mengancam tanaman para petani. Seperti petani sayur dan petani jagung di Lombok Barat mengaku merasakan dampak dari anomali cuaca terhadap tanaman mereka. Dinas Pertanian Lombok Barat menyarankan para petani mengatur pola tanam mereka supaya tidak merugi. Kita secara periodik itu menyampaikan ke petugas-petugas kita di kecamatan maupun di desa. Nah, setelah kita nanti mendapatkan informasi resmi itu dari BMKG tentang situasi cuaca, iklim dan sebagainya, itu kita tindak lanjuti dengan memberikan informasi dini atau memberikan langsung kepada para petugas kita di kecamatan maupun di desa, dari koordinator BPP, PPL maupun PPL-nya untuk memberikan informasi langsung kepada para petani kita, sehingga nanti para petani kita bisa menyesuaikan jenis tanaman, pola tanamnya seperti apa, bagaimana teknis budidaya untuk menyesuaikan dengan situasi iklim itu. Ratusan hektar tanaman jagung dan tanaman sayur lainnya di Kecamatan Gerung, Kuripan, Labu Api, dan Kecamatan Lembar menjadi areal tanam yang terancam rusak dan membusuk. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Guna antisipasi mobilitas warga selama Nataru, ratusan personil dari TNI Polri akan diterjunkan untuk pengamanan. Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, TNI Polri kini telah melakukan berbagai persiapan dari melakukan patroli dan operasi zebra di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mengamankan Hari Natal dan Tahun Baru, ratusan pasukan gabungan telah disiapkan dari TNI ataupun Polri. Mengantisipasi mobilitas masyarakat yang cenderung ramai pada hari H Tahun Baru, tidak menutup kemungkinan aparat akan melakukan pembatasan, baik berupa penyekatan ataupun menutup objek wisata. Ada kegiatan Cipkon, operasi Zebra, tentunya di Nataru juga bersama TNI Polri kita siap melaksanakan pengamanan, baik perayaan Natal maupun di Tahun Baru. Ya. Ada rencana penutupan lokasi wisata? Kalau itu nanti kita melihat situasi. Tentunya kalau masalah penutupan tidak serta-merta, ya. Kita juga ada prosedurnya, kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait. Kalau pasukannya berapa yang kita siapkan? Kalau pasukan tentunya dari segi jumlah kita sendiri melibatkan dari TNI, Polri, ya kita libatkan di sprint, kita maksimalkan, ya. Kita maksimal. Kalau jumlah anggota kita sekitar 900 orang. Ya kan, kalau tersprintkan di operasi Zebra ini sekitar 200-an. Cuman tetap anggota kita siap mengamankan Natal dan Tahun Baru bersama dengan TNI. Meski kondisi pandemi COVID-19 di Lombok Tengah kini melandai, namun masyarakat tetap diimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Di samping itu, untuk mengantisipasi adanya klaster baru pada Natal dan Tahun Baru, nanti masyarakat juga diimbau untuk mengurangi mobilitas dan berdiam diri di rumah masing-masing. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.